Baiklah, sebelum kita melaksanakan mata pelajaran yang terserah hari ini, marilah kita dalam agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Kalian nanti melaksanakan kegiatan kelompok, diskusi kelompok, yaitu menggunakan tutor teman sebaya. Kalian diharapkan untuk bisa menguasai mengenai jurnal khusus perusahaan dagang. Siap ya? Ya. Harus bisa? Ya. Kan sebentar lagi mau ini. Ujian akhir sekolah ya. Jadi ya mau tidak mau memang harus bekerja-kerja dengan waktu. Tapi yakin pasti bisa. Oke? Oke, nanti kita akan masuk ke pembelajaran teman sebaya. Nah, ini untuk pembelajaran teman sebaya ada yang namanya kita bekerja sama. Bisa tidak kita tuh bekerja sendirian saja? Bisa tidak kita hidup sendirian saja? Walaupun sekarang mau transfer duit lewat bank bisa langsung gitu ya. Tapi kita butuh orang kan? Ya, Bu. Maksud kita menggunakan tutor teman sebaya adalah supaya kita saling membantu. Nah, nanti ada teman-teman kalian yang akan menjadi tutor untuk kalian. Tapi sebelum itu, Ibu mau kalian pilih dulu. Nah, kita akan bagi karena jumlahnya 10 orang, kita akan bagi tiga tim. Nah, tiga tim itu nanti akan membahas. Tim yang pertama membahas jurnal pembelian dan penjualan. Kemudian tim kedua akan membahas jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Tim ketiga akan membahas tentang jurnal memo. Nah, ini tergantung minat kalian deh. Yang mau ke jurnal penjualan dan pembelian siapa? Pian. Ada lagi yang mau ke jurnal penjualan dan pembelian? Ayo. Berarti Pian boleh di depan deh. Ya, Pian di depan dulu. Ini asli karena tutornya nanti. Pembelian dan penjualan. Siapa lagi yang mau ke pembelian penjualan? Nggak boleh begini. Minatnya di mana? Tergantung minatnya ya. Jangan dipaksain. Jangan melihat audiensnya, tapi lihat pembelajarannya. Mau yang mana? Siapa lagi? Ke kelompok ini. Oke, kok silakan. Ada lagi? Tidak ada? Cukup 3 orang. Boleh ya? Oke, ini jadi satu tim ya. Oke, silakan. Jurnal pembelian itu jurnal yang khusus untuk mencatat semua jenis pembelian yang kamu tulis tadi seperti itu. Jadi jenisnya tuh jenis yang untuk dicatat seperti barang. Nih, kelompoknya udah bantu jelaskan. Nanti kan kita bahas tentang jurnal penerimaan kas sama jurnal pengeluaran kas kan. Di jurnal penerimaan kas ini ada jenis kas seperti penerimaan uang, pengeluaran yang aldi gitu. Ini tadi membahas apa nih kelompok ini? Memorial ya, udah dijelaskan. Kurasa cukup ya waktunya ya. Gimana? Sudah dapat hasil? Dari apa yang sudah Ibu tugaskan di LKS-nya, di lembar kerja siswanya, sudah ada ya? Nah, begini. Hasilnya itu nanti kalian bisa
kumpulkan dengan cara masing-masing tergantung kalian mau mengumpulkannya dalam bentuk apa. Tergantung minat kalian. Kalian bisa mengumpulkannya dalam bentuk video. Kalian bisa mengumpulkannya dalam bentuk suara. Kalian bisa mengumpulkannya dalam bentuk misalnya PPT, ya. Kalian bisa mengumpulkan dalam bentuk Word, oke? Ada pertanyaan tidak dulu untuk tugas yang harus diselesaikan? Proyeknya, untuk mengumpulkan proyeknya ada pertanyaan? Tidak ya? Udah bisa dapat gambaran? Oke ya, menyelesaikan kasus itu ya. Nanti untuk pengumpulannya kalau waktunya 1 minggu Ibu rasa cukup? Di pertemuan berikutnya bisa ya? Kalau misalnya kalian mau mengumpulkan video atau rekaman suara, atau pegang wajahnya, tempelkan. Cari alisnya sendiri, matanya sendiri. Ayo. Bu, nanti web-nya Enggak apa-apa, nggak usah ditekan, nggak usah ditekan. jelek, Bu. Nggak apa-apa ya, coba aja. Biar Kan bisa, Bu, kan bisa. Jangan dilihat dulu, jangan dilihat dulu, jangan dilihat dulu, jangan dilihat dulu. Hasilkan dulu, masih ada waktu. Hasilkan dulu, hasilkan dulu. Eko, silakan kok. Ayo, jangan dilihat dulu hasilnya, tempelkan dulu. Jangan dulu dilihat hasilnya. Masih jalan? Jangan dilihat dulu hasilnya, jangan menoleh ke yang lain. Jangan menoleh ke yang lain. Lihat dulu. Hampir dosen udah gimana? Masih ada waktu 2 menit. Masih ada waktu 2 menit. 4, 3, 2, 1. Jangan lihat hasil kalian, tapi lihat hasil teman kalian. Lihat gambar teman kalian. Lihat hasil teman kalian. Nggak ada.
dan memiliki banyak kekurangan. Ya, jangan mudah menilai orang lain, tapi kita coba dulu menilai diri sendiri. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita. Oke ya, terima kasih untuk kalian semua. Sebentar lagi kita akan simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Oke anak, ibu rasa untuk pembelajaran kita hari ini kita selesaikan dulu. Ibu ingatkan lagi untuk tugas yang sampai tidak dikerjakan ya. Nanti kalian bisa mengumpulkannya sesuai dengan minat kalian mau apa nih proyeknya. Oke? Kemudian sebelum kita tutup, kita harus menyimpulkan dulu. Nah, itu mau dengar nih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, refleksi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa nih yang ingin menyampaikan? Afian, silakan. Ya, silakan Afian. Saya akan menyimpulkan dari pembahasan kita hari ini. Yang dari sesi pertama saya mendapatkan mengetahui manfaat dan fungsi-fungsi jurnal dari jurnal pembelian dan jurnal lain-lainnya juga. Saya lebih bisa mengetahui dan menyederhanakan dari jurnal-jurnal tersebut, memecahkan masalah dari hal tersebut. Dan dari sesi yang kedua juga saya mendapatkan tentang menilai orang itu tidak bagus dan boleh kita menilai orang, tetapi kita harus mengetahui diri kita sendiri dulu. Oke. Untuk kerjasamanya? Untuk kerjasamanya saya suka Bu, karena dari minat dan bakatnya itu terlihat yang minat kemana dan bakatnya kemana, jadi lebih mudah untuk berdiskusi. Oke, terima kasih ya. Biarnya itu aja. Tidak ada tambahan? Tidak. Tidak. Ya, apa kita bisa ada apa-apa. Untuk pertemuan berikut, kita akan membahas mengenai harga pokok, ya, harga pokok tunggakan HPP, di mana nanti kalian boleh mempelajarinya di rumah dulu. Setelah itu baru kita akan melakukan pembelajarannya lagi. Mudah-mudahan minggu depan masih bisa tatap muka ya. Amin. Nah, karena tadi ibu dengar lagi pengumumannya sepertinya tidak diperbolehkan lagi. Jadi ini enggak bisa, tapi yang mudah-mudahan saja nanti bisa terlaksana lagi ya perhatiannya. Sebelum minggu tutup ada pertanyaan lagi? Tidak ada, cukup ya? Oke, satu orang memimpin doa. Saya minta Wendy lagi deh, ketua kelasnya untuk pimpin doa. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Wendy. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang akan saya lakukan, tentu saja ada hal utama yang harus saya perhatikan, yaitu bagaimana murid bisa menerima pembelajaran dengan baik sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sebagai bentuk nyata merdeka belajar bagi semua murid, sehingga hal yang harus saya lakukan adalah membuat pembelajaran itu menyenangkan, serta sesuai pula dengan potensi diri yang mereka miliki. Unsur perbedaan-perbedaan, baik dari kesiapan belajar, minat, serta profil belajar murid, menjadi hal utama yang harus saya kenali terlebih dahulu. Sehingga dengan memperhatikan perbedaan tersebut, barulah saya bisa merancang pembelajaran, baik pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, maupun produk. Nah, selain itu juga murid perlu diberikan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi di dalam mata pelajaran agar murid merasa menyadari keadaan mereka sepenuhnya sebagai makhluk pribadi dan sosial. Dan tentu saja mereka memiliki emosi positif maupun emosi negatif.
sehingga mereka mampu memanfaatkan pembelajaran tersebut untuk mengembangkan budaya positif dalam lingkungan belajar ataupun di lingkungan luar sekolah. Hasil belajar yang ingin dicapai bukan hanya menitik beratkan pada nilai semata, ini menjadi catatan, melainkan bagaimana murid mampu mengembangkan diri mereka sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang mereka miliki melalui pembelajaran yang diberikan. Sehingga target untuk mewujudkan murid merdeka dapat berhasil dengan prestasi gemilang, baik dari segi nilai maupun akhlak dan keterampilan. Melalui pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya mendapatkan banyak pelajaran, di antaranya bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid dengan keberagaman yang mereka miliki, bagaimana membangun hubungan baik di antara warga kelas, kemudian bagaimana membangun suasana menyenangkan dan menarik perhatian murid untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, dan tentu saja hal-hal ini membuat saya harus lebih kreatif mencari ide mengembangkan pembelajaran menyenangkan, serta memenuhi kebutuhan belajar murid dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Pelajaran lain yang saya dapatkan adalah tidak mudah menyelaraskan rencana yang kita buat dengan pelaksanaan di lapangan. Kenapa? Karena saya sudah membuat rencana pembelajaran dengan jumlah murid yang sesuai dengan yang ada di kelas. Namun kendalanya, apalagi pada masa pandemi saat ini, banyak murid yang tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka dikarenakan tidak mendapatkan izin dari orang tua, sehingga saya harus membagi jadwal antara proses pembelajaran daring dan tatap muka. Kemudian saya juga harus membuat rencana cadangan untuk pertemuan daring tersebut, juga ya harus pandai-pandai membagi waktu antara keduanya. Pelajaran yang saya dapatkan setelah melakukan aksi nyata tersebut menjadi pengalaman berharga untuk saya. Dan saya akan memanfaatkan pembelajaran yang saya dapatkan melalui program pendidikan guru penggerak ini untuk mengembangkan pembelajaran yang tentu saja berpusat kepada murid, sehingga mampu mencapai target merdeka belajar bagi semua murid. Saya akan mempraktekkan semua pengetahuan yang saya dapatkan untuk mencapai target tersebut, sehingga bisa bermanfaat tidak hanya bagi diri saya sendiri, namun bagi semua guru dan juga murid yang ada di sekolah. Dalam melaksanakan pembelajaran yang saya lakukan, memang belum sempurna, bahkan masih jauh dari kata sempurna, dan banyak sekali kekurangan yang harus saya perbaiki. Misalnya, dari media pembelajaran yang harus lebih menarik dan mengakomodir perbedaan murid, model pembelajaran yang kreatif sehingga membuat murid senang mengikuti pembelajaran. Kemudian ada lembar kerja peserta didik yang juga bisa membuat murid berpikir kritis serta bentuk penilaian yang lebih jelas, baik dari sisi afektif, kognitif, maupun psikomotornya. Nah, ke depannya saya berencana akan membuat media pembelajaran dalam bentuk gambar dan audio yang menarik untuk didengar, membuat model pembelajaran sosial emosional yang berbentuk permainan juga, misalnya mengaitkan satu kata dengan kata lainnya, atau model pembelajaran kuis yang bisa membuat murid merasa perlu untuk berkompetisi begitu, mendapatkan penghargaan dalam bentuk penilaian misalnya. Saya juga memiliki rencana untuk mengajak sejawat mengikuti kelas saya dan memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran